Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang menyaksikan dimanapun berada, kita akan melanjutkan kitab Al-Wajiz di pembahasan syarat-syarat sahnya salat. Di antaranya yang sudah kita bahas, syarat yang pertama adalah ada ilmu bi dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Kemudian yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini, suci dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, taharatu tsaubi wal badani wal makan, suci dari atau dalam tiga hal: suci pakaian, badan, serta tempat ibadah. Ya, sampai mana kemarin? Itu sampai ini ya? Atau sampai 4 masuk sudah? Menutup aurat sudah belum? Hah? Masa belum? Sampai mana? 3 sudah? Hah? Baik. Sekarang yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian, ambillah, yakni pakailah perhiasan kalian, inda kulli masjidin, setiap kali masuk masjid, setiap kali salat maksudnya. Ai usturu, maksudnya yakni usturu auratakum, tutuplah aurat-aurat kalian. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhias ketika seorang muslim salat. Ini memakai pakaian yang layak, yang pantas. Dan maknanya di sini yang paling ditekankan menutup aurat. Dan ini adalah sebagai bentuk ya bantahan juga kepada orang-orang musyrikin dahulu yang mereka biasa tawaf di Ka'bah itu dengan keadaan telanjang. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan, mereka orang-orang musyrikin dahulu kalau tawaf di Baitullah, di Ka'bah itu telanjang. Dan itu adalah syariat yang diada-adakan gitu. Menurut akal, menurut pandangannya menganggap baik. Ya. Jadi ibadah dengan cara mengada-ada seperti itu, ini juga adalah merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Tidak mau berpegang dengan dalil, tapi yang penting menurut dia baik. Menurut dia tuh baik dan niatnya memang baik. Kenapa mereka kalau tawaf telanjang niatnya bagus sekali, mulia sekali niatnya, yaitu mereka tidak mau berpakaian karena ketika tawaf mereka harus dalam keadaan suci, sementara pakaian mereka itu dikhawatirkan pakaian-pakaian yang ada najis atau dibeli dari uang-uang yang haram, sehingga mereka tawaf dalam keadaan telanjang, ingin betul-betul mensucikan diri di hadapan Allah. Namun caranya batil, ya. Baik, itu dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Kemudian kata muallif wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salata haidin, salatnya wanita yang haid. Maksud haid yakni wanita yang sudah balik maksudnya. Bukan berarti wanita haid salat, bukan, ya.
Maksudnya wanita yang sudah balik, di antara tambahan tanda alamat baliknya bagi wanita adalah keluarnya haid atau mengalami haid. Kalau laki-laki kan cuma 3, kalau perempuan ditambah 1 menjadi 4. Ya, apa tanda balik para jemaah? Yang pertama, mencapai usia 15, laki atau perempuan. Yang di mana tanda itu muncul, maka dianggap dia sudah balik. Dan apa konsekuensinya? yakni kalau meninggalkan perintah Allah, meninggalkan syariat, berarti dia telah terkena dosa. Kalau sebelum itu tidak dosa. Nah, itu konsekuensinya. Yang kedua, para jamaah sekalian, tumbuh rambut yang kasar di sekitar kubul atau dubur, bulu kemaluan. Tapi yang kasar, bukan bulu-bulu lembut. Dan yang ketiga, al-ihtilam. Ya, keluar air mani karena sebab mimpi. Secara wajar, normal. Nah, adapun wanita ditambah 1 ketika keluar haid atau ketika mengalami haid. Nah, kata Nabi, la yaqbalullahu salata haidin, Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah balik illa bi khimarin, kecuali dengan memakai kerudung. Nah, jadi menutup aurat maksudnya. Kemudian wa auratur rajul ma baina suratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut. Yani laki-laki itu salat jika terbuka badannya, namun nanti dianjurkan menutup pundak ya. Adapun perut kelihatan, dada kelihatan ya. Pokoknya antara pusar dan lutut itu sudah dianggap sah. Makanya pusar itu aurat jemaah. Ini banyak kesalahan kalau orang sedang ihram, pakai pakaian ihram ya, ketika di Mekah, ketika melaksanakan haji atau umrah, itu banyak yang kemana-mana pusarnya dan dia sholat dengan memakai pakaian ihram tersebut. Ini tidak boleh, terbuka auratnya berarti ya. Kama jaa bidzalika al-haditsu an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi marfu'an. Hal itu sebagaimana dasarnya atau dalilnya, yakni aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sebagaimana dalam hadis dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Marfu'an, yakni hadis ini sampai periwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi bersabda, ma baina surah wa rukbah aurah, antara pusar dan lutut adalah aurat, kata Nabi. Kemudian ada lagi hadis yang lain, wan Jarhadin al-Aslami, dan dari Jarhad al-Aslami qal, dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihi, pernah Nabi melintas, yakni berpapasan dengan Jarhad al-Aslami ini. Huwa fil masjid, yang mana dia Jarhad al-Aslami sedang ada di masjid saat itu. Wa alaihi burdatun, dia memakai burdah. Burdah ini sering diterjemahkan selendang, padahal enggak, burdah itu bukan selendang berjemaah. Ya. Burdah itu baju luar sebenarnya. Ya, baju luar. Wa qadin kasyafa fakhiduhu, lihat. Ini menunjukkan kalau burdah itu bukan selendang. Ya. Dan enggak ada istilah orang Arab pakai selendang itu jemaah, enggak ada. Enggak ada istilah orang Arab itu pakai sorban itu dililit di pundak seperti orang-orang Indonesia, itu enggak ada. Sorban itu ya di kepala jemaah. Di kita kan tanda kiai, tanda ustad itu selain di mana biasanya itu bukan tanda orang Arab. Orang Arab di kepala ada asy-syamakh yang di apa seperti orang-orang Saudi Arabia, ada yang dililit namanya imamah. Seperti orang-orang Yaman misalnya. Dan Rasulullah memakai sorban itu yang dililit begini, bukan seperti orang-orang Saudi sekarang. Jadi sebenarnya pakaian Rasul dulu dengan orang Saudi sekarang ya, orang Mekah Madinah sekarang itu berbeda. Ya, tidak seperti orang-orang Saudi. Jadi jangan dibayangkan Rasul itu kayak orang Saudi sekarang seperti itu pakaiannya, tidak. Rasulullah terbiasa pakai gamis atau pakai izar dan rida, seperti semacam sarung ya, ada semacam sarung izar.
Jadi orang-orang Arab dahulu seperti kalau sedang ihram itu pakai sarung kain ihram begitu. Seperti itu, izar namanya. Sarung. Nah, jadi di sini menunjukkan kalau burdah itu bukan selendang ya, tapi burdah yakni pakaian luar dia. Lalu waqadin kasyafa fakhiduhu, lalu pahanya nampak. Nah, menunjukkan kan baju. Kalau selendang tidak mungkin dia pakai burdah, masa paha kelihatan, selendang paha kelihatan, ya jelas selendang kan, maka bukan selendang maksud tapi baju. Ketika pahanya kelihatan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, ya Jarhad, ghatti fakhidaka, wahai Jarhad, tutup pahamu itu, fa innal fakhid auratun, karena sesungguhnya sesungguhnya paha itu adalah aurat. Jadi antum yang suka main olahraga futsal kah, ya, termasuk juga olahraga kalau futsal, termasuk juga jemaah walaupun panjang tapi jangan juga ketat, membentuk tubuh. Jadi membentuk tubuh itu bukan hanya wanita yang dilarang, semua laki-laki pun membentuk tubuh, ngepres begitu tidak boleh, karena itu juga menampakkan aurat sama. Jadi hati-hati. Banyak sekarang lagi musim goes ya, itu tak lihat-lihat, subhanallah, kok seksi kayak perempuan juga. Kenapa kalau longgar emang kenapa? Apa enggak afdol, jadi keringatnya enggak mantap begitu atau gimana? Ya, masalah aksesoris monggo, kalau yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Pakai apa biasanya? Wis sembarang aksesori goes boleh, cuman yang ketatnya itu yang enggak boleh. Ya. Jadi longgar. Karena laki-laki adalah pahanya aurat. Kemudian wal mar'atu, adapun wanita, kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha fis shalah. Perhatikan di sini ada lafaz fis shalah. Adapun wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak. Yani maksud telapak bukan punggungnya, telapak tangan ini. Kecuali telapak tangan, maka dia bukan aurat di dalam sholat. Ya, berarti wanita yang bercadar pun kalau dalam sholat dibuka cadarnya. Makanya para ummahat, para akhwat kalau sedang ngaji begini jangan juga terus pakai cadar, buka sesama akhwat kok, buka saja. Bahkan takut ada penyusup, laki-laki pakai cadar, takut kan gitu, pernah kejadian. Jadi kalau di pengajian buka saja, saling kenalan, ya. Supaya juga tahu si fulana hadir tidak, kenapa tidak hadir, saling tanya begitu. Ada orang baru disapa segera, ya, dikasih jadwal pengajiannya, yakni bersikap bersahabat para jemaah. Jadi dibuka, bahkan ketika sholat dibuka. Adapun kalau wanita sholatnya mungkin yang biasa pakai cadar, sholatnya di tempat umum mungkin jadi kelihatan laki-laki yang ajnabi yang bukan mahram, maka boleh. Ya. Termasuk wanita yang sedang ihram juga dibuka cadarnya. Tapi ketika dia berpapasan dengan ajnabi maka boleh memakai cadar. Ini bagi wanita yang meyakini cadar hukumnya wajib. Dan masalah cadar ini khilaf ulama antara wajib dan sunnah. Ya, perhatikan jemaah, khilafnya ulama tentang cadar, yang mengatakan wajib dan yang mengatakan tidak wajib, yakni sunnah. Tidak ada ulama yang memakruhkan apalagi mengharamkan, apalagi membid'ahkan, misalnya enggak ada. Tidak ada ulama yang mencela, memakruhkan apalagi mengharamkan cadar. Ya. Jadi dua saja khilafnya, wajib atau sunnah. Berarti hukum cadar itu seminim-minimnya hukum adalah dia bagus. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan cadar yakni tidak wajib, yakni dilarang. Bukan, tidak wajib maknanya yakni sunnah, baik, bagus, afdal. Ya, pakai cadar daripada tidak pakai cadar. Makanya mungkin diantara para ummahat, saudari kita ada yang kesulitan dengan lingkungan, maka tidak masalah. Buka cadar, tidak harus pakai cadar jika memang berat di lingkungan, ya. Tapi kalau tidak, pakai, ya. Kalau tidak, maka pakai, karena itu afdol jemaah. Apalagi kalau meyakini wajib, monggo yang berpendapat wajib. Dan memang masalah ini khilaf yang sangat kuat, ya, antara wajib dan sunnah, ini tidak wajib.
Taib. Jadi kalau wanita semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah kalau demikian berarti wanita itu kemana-mana tidak harus bawa rukuh kalau keluar rumah. Jadi ketika nanti datang waktu sholat, ya sholat dengan pakaiannya. Jadi pakaian wanita itu kemana-mana di luar rumah, ya harus seperti siap untuk pakaian sholat. Jadi tidak ada istilah wanita pakai pakaian seksi, ya. Lalu nanti giliran sholat apa? Pakai pakaian khusus sholat. Ini pakaian. Nah, demikian sebenarnya wanita. Ini keluar ya seperti sholat. Dan itu ibadah. Wanita ketika keluar rumah memakai jilbab yang sempurna, maka dia sedang ibadah. Jikalau meninggal dunia di luar itu berarti dia meninggalnya husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan berhijab, meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jadi luar biasa ya, wanita yang pakai hijab ketika di luar rumah berarti ketika selama itu dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau kita belum tentu. Ya. Jadi wanita memang hijabnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Kemudian dalilnya ada dalam hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Faida kharajat, ketika keluar rumah, istasrafah syaitan, setan memperindahnya. Wanita sejelek apapun kalau keluar rumah tetap bisa membuat fitnah, apalagi yang cantiknya, apalagi yang seksi. Yang biasa-biasa saja kalau keluar rumah tetap. Kenapa? Karena setan memperindahnya cuma. Setan memperindahnya. Jadi nampak indah saja gitu. Ya. Taib. Wa qauluhu, dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa qaulihi, berarti ya. Li qaulihi tadi, wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah dewasa, sudah balik, kecuali dengan memakai kerudung. Baik, saya kira tidak ada pembahasan yang perlu kita perdalam dalam masalah menutup aurat. Cuman ingin saya sampaikan satu hal bagi kaum muslimah ya. Wanita itu kalau dalam sholat seluruhnya harus tertutup kecuali muka. Nah ini muka ini yang mana batasannya? Sehingga nanti pakai rukuh itu harus yang benar. Muka itu adalah dari mulai tempat tumbuh rambut sini sampai, dan itu seperti yang dibasuh muka ini juga sebagaimana yang dibasuh dalam wudu. Berarti wanita yang dibasuh ketika wudu itulah ya yang boleh terlihat atau harus dibuka, dan tidak boleh terbuka selain daripada bagian wajah yang harus dibasuh ketika wudu tersebut, yaitu dari ujung, kalau sampingnya dari apa, dari telinga ini sampai ke telinga ya itu. Adapun ujung atasnya dari tempat tumbuh rambut ini sampai ke bawahnya ke dagu sini. Nah berarti yang di bawah dagu sini, di bawah dagu sini itu harus tertutup karena dia bukan wajah. Dan kalau wudu tidak boleh dia apa? Atau tidak harus dia apa? Tidak harus dibasuh. Jangan kalau wudu dibasuh pula ini, diusap-usap juga. Ya kecuali nanti takhlil lihyah, kecuali nanti bagi laki-laki yang punya jenggot nanti ditakhlil di sela-sela baru. Kalau yang tidak ada jenggotnya, wanita nggak ada jenggot, ya sudah sampai sini. Ya. Nah itu. Nah kemudian jika memang wanita sholat seperti kelihatan dagu seperti iya di bawah dagu seperti itu, maka para ulama khilaf antara sah tidak sahnya. Namun yang rajih wallahu alam, kalau memang kelihatan aurat yang sedikit dalam sholat ya, seperti laki-laki pakai celana ketat lalu sholat, itu menampakkan aurat berarti, namun sedikit. Wanita yang kelihatan sehelai rambutnya ya, atau misalnya dagunya tadi yang di bawah dagu ini karena mukenanya itu rukuhnya itu sampai leher sini misalnya ya, berarti dagu kelihatan, maka yang kelihatan aurat yang kecil seperti itu para ulama ada khilaf antara sah tidak sah. Yang rajih kalau sedikit seperti itu insyaallah salatnya tetap sah, namun tetap jemaah sekalian mengurangi berdosa, mengurangi pahala dan seterusnya. Jelas ya? Wanita laki-laki pakai celana ketat, jeans ketat misalnya, salatnya sah namun mahal isim, dosa dan mengurangi pahala. Hati-hati juga laki-laki sholat pakai kaos lalu
Kadang-kadang sekarang pakai baju atau pakai celana yang model baru tuh, model pensil sudah enggak zaman lagi sih. Kelihatan ya, bokongnya kelihatan, lalu dia sujud tambah kelihatan, kaosnya pendek lagi. Nah, aurat yang seperti itu berdosa jemaah. Walaupun salatnya sebagian ulama menganggap sah. Namun tidak layak seorang muslim salat dalam keadaan berpakaian yang seperti itu, nampak yakni auratnya. Ya. Baik, yang kelima sekarang. Di antara syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah. Ya. Istiqbalul qiblah yakni menghadap kiblat. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke, perhatikan, syatar. Syatar itu arah jemaah. Jadi kiblat itu ya, nanti akan kita bahas bagaimana orang yang sholat di hadapan Ka'bah itu harus betul-betul menghadap Ka'bah. Tapi yang di luar, yang tidak melihat Ka'bah, maka sholatnya cukup mengarah ke masjid. Ya, syatral masjidil haram, ke arah. Maka tidak harus tepat benar, yang penting mengarah ke sana. Kalau Indonesia berarti arahnya ke barat. Selama barat maka sah jemaah. Walaupun mungkin tidak seperti detail ya. Maka sampai ada yang masjid sudah benar mengarah ke barat, namun katanya kurang mantap, sehingga yang dirubah bukan masjidnya tapi karpetnya miring. Karpetnya dimiringkan. Kenapa harus begitu? Yang penting ke mana? Kecuali kalau jenengan ke selatan, baru itu aliran sesat, harus dirubah masjidnya. Atau ke utara apalagi, atau ke timur, malah itu aliran timuriyah nantinya. Tapi kalau selama ke barat, karena Nabi mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Kata Nabi, arah antara barat dan timur itu kiblat kalian. Yani Nabi bersabda kepada orang atau penduduk Madinah. Ya. Kalau orang Indonesia, kata Nabi, berarti antara utara dan selatanmu itu kiblatmu. Sudah, yang penting mengarah ke barat, kiblat. Ya. Baik. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini dalam Al-Qur'an. Dan kemana saja arahmu, menghadapkan wajahmu, maka disitulah ya, arahkan wajahmu kepada syatrahu, yakni hadapkan wajahmu ke syatra, ke arahnya Masjidil Haram. Ini dalil dari Al-Qur'an. Lalu dari hadis, ini surah Al-Baqarah jemaah ayat 150. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii salatahu, Nabi bersabda kepada orang yang jelek salatnya. Jadi ada hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah ya. Di situ diceritakan sahabat yang salatnya buruk, tidak tumakninah. Nah, sehingga ulama menamakan hadis itu dengan hadis al-musi salatahu. Ini orang yang jelek salatnya. Ya. Nah, kata Nabi kepada, nanti akan ada hadisnya, kita akan baca nanti. Nabi bersabda kepada orang ini, ya, karena salatnya tidak tumanina, kata Nabi, akhirnya idza qumtum ila shalah, apabila idza qumta ila shalah fa asbigil wudu thumma istaqbilil qiblah. Kalau kamu mau salat, maka sempurnakan wudu, lalu menghadaplah kiblat, kata Nabi. Ya. Menghadapkan kiblat. Baik. Kemudian ada beberapa kondisi perjamaah sekalian yang seorang boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Ada beberapa kondisi seseorang boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, salatun nafilah 'ala rahilah lil musafir. Perhatikan. Pengecualian ini harus lengkap. Jangan salat sunnah saja, bukan, tapi salat sunnah, perhatikan, di atas kendaraan, dua ya. Yang ketiga, bagi musafir. Berarti kalau bukan musafir, boleh enggak salat sunnah menghadap kemanapun? Tidak boleh. Atau musafir salatnya di bawah, bukan di kendaraan, bukan di mobil, bukan di pesawat, bukan di kereta api, bukan di atas unta, tapi di bawah. Boleh enggak musafir padahal? Dan salat sunnah boleh tidak menghadap ke selain kiblat? Tidak boleh. Jadi syaratnya apa tadi? Salat sunnah
di atas kendaraan bagi musafir. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar beliau salat sunnah di atas kendaraannya. Tapi kalau salat wajib Rasul tidak pernah. Bahkan beliau turun. Dan kita pun tidak boleh. Tapi kalau jenengan salat sunnah boleh di atas kendaraan, yakni mobil pribadi maksudnya. Mobil pribadi ya. Mungkin jenengan punya sopir, jenengan salat tahajud di mobil waktu malam-malam ya. Atau salat-salat yang memang terbiasa dilakukan, maka dibolehkan. Karena yang namanya tahajud itu jemaah tidak ditinggalkan, baik safar ataupun hadar, baik mukim ataupun safar tidak ditinggalkan. Saking utamanya salat tahajud ini. Nah, boleh. Oleh karena itu kita hukum asal nggak boleh salat wajib di atas kendaraan, ya. Baik di atas kendaraan umum, lebih-lebih di atas kendaraan pribadi. Hukum asal nggak boleh. Hukum asal nggak boleh. Namun kita membolehkan atau boleh sholat wajib ya di atas kendaraan karena alasannya terpaksa jemaah. Alasan terpaksa karena kita tidak bisa turun, waktunya mepet, safar akan terganggu. Kalau sholat ketika istirahat barangkali bis atau kereta atau pesawat, khawatir ketinggalan pesawat, maka boleh. Alasannya apa? Darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwa karena keterpaksaan itu menghalalkan yang terlarang. Asalnya terlarang. Ya. Taib. Berarti harus sholat sunnah syaratnya. Maka sholat wajib di atas kendaraan pribadi boleh tidak? Tidak boleh. Terus yang kedua harus di kendaraan. Berarti yang sedang tidak berkendara nggak boleh. Ya. Kemudian hanya bagi musafir. Orang mukim tidak boleh. Nah, namun kalau ada orang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah bagi musafir ya. Apakah ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat, yakni mobilnya arahkan dulu ke kiblat ya, baru takbiratul ihram, atau ontaknya Rasulullah itu diarahkan dulu ke kiblat, baru beliau takbiratul ihram, setelah itu baru kemanapun arah kendaraannya bebas, atau boleh tidak mengarah ke arah kiblat pun? Jelas ya pertanyaannya atau ini masalahnya? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Nah, sekarang apa masalahnya tadi? Bolehnya musafir sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat dan sholat sunnah itu, apakah takbiratul ihramnya itu loh harus menghadap kiblat atau tidak harus? Jelas soalnya. Taib. Qaulani lil ulama, ada dua pendapat para ulama. Al qaulul awwal, pendapat yang pertama, annahu yajibu. Pendapat pertama, wajib untuk takbiratul ihramnya saja ya, wajib menghadap kiblat. Nanti setelah itu baru bebas kemana arah kendaraan itu. Tidak harus ke kiblat saja, bisa jadi safarnya ke arah mana? Timur misalnya, bukan kiblat. Maka ini yang pertama, dan ini madhab Hambali jemaah. Dan ini ada dalilnya, hadis Anas bin Malik. Yani kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara, adalah Rasul kalau beliau sedang safar, fa arada an yatatawwa'a, dan ketika beliau ingin melakukan salat sunnah, istaqbala binaqatihi al-qiblata, beliau arahkan ontanya, beliau arahkan kendaraannya ke arah kiblat, fakabbara, lalu beliau takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir. Summa shalla haitsu, lalu beliau salat ya, haitsu wajjahu rikabuhu, kemana arahnya kendaraan beliau. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Perhatikan jemaah. Di sini kan Nabi melakukan salat seperti itu ya, bukan perintah ya, bukan, tapi Nabi melakukan. Taib. Ini pendapat pertama. Dasarnya hadis ada di sini. Yang kedua jemaah sekalian, annahu la yajibu bal mustahab, bal yastahib atau yustahabu. Jadi tidak wajib. Tidak wajib.
namun afdol gitu loh. Artinya kalau jenengan ke arah kiblat dulu baru takbiratul ihram itu bagus, tidak pun tidak apa-apa. Ini pendapat kedua. Karena tidak wajib. Ya. Dan ini mazhab siapa? Kalau tadi mazhabnya siapa? Pendapat pertama Hambali, ini mayoritas. Syafi'i, Maliki, Hanafi mayoritas tidak wajib. Mereka berdalil dengan apa? Hadis tadi semata-mata perbuatan Nabi ya. Walaupun secara umum kan Nabi memerintahkan shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita pun harus seperti itu ya. Tapi kata pendapat kedua, mazhab mayoritas, kalau semata-mata perbuatan Nabi tidak diikuti perintah ya secara khusus, maka ini tidak menunjukkan wajibnya. Namun ya baguslah, afdal, namun tidak wajib. Ya. Yani semata-mata perbuatan la yadullu 'alal wujub, tidak menunjukkan kepada wajib. Ya, tidak menunjukkan kepada wajib. Dan pendapat yang kuat wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, jemaah. Jadi hukumnya sunnah atau mustahab ya, tidak wajib. Baik. Dan apa hikmahnya? Hikmahnya agar musafir ya. Kenapa diperbolehkan? Kenapa musafir diberi keringanan sholat di atas kendaraan? Tapi sholat wajib nggak boleh, kalau tidak safar nggak boleh, walaupun sholat sunnah, supaya musafir itu tidak putus ibadahnya kepada Allah. Ini menunjukkan berarti jemaah kita safar itu ya, subhanallah, tetap meroja Al-Quran, baca Al-Quran, tetap sholat sunnah. Walaupun mungkin sholat rawatibnya kita putus tidak apa-apa, karena kalau sudah terbiasa sholat rawatib qobliyah ba'diyah ya, kecuali qobliyah subuh, maka tidak masalah. Tapi solat-solat yang kita dianjurkan, yang Nabi nggak pernah tinggalkan baik ketika safar ataupun tidak safar, ketika mukim, yaitu solat apa? Solat malam, qiyamul lail. Ya, baik. Kemudian mana tadi? Nah, masalah kiblat. Baik. Kemudian man taharra al-qiblata fa shalla ila al-jihati allati dhannaha. Ini ada faedah, penulis mengatakan siapa yang sudah berusaha untuk mencari arah kiblatnya lalu dia salat ila al-jihah, ke arah allati dhannaha, yang dia sudah sangka itu kiblat. Tapi sudah berusaha dulu, sungguh-sungguh sudah tanya, atau bukan tanya ya, dia sudah, karena mungkin bertanya nggak bisa, nggak ada orang untuk ditanya, cuman dia sudah melihat matahari, mungkin wah kayaknya benar kiblat. Ternyata jemaah summa tabayyan, lalu ternyata tahu annahu khata'uhu, ternyata keliru ya. Ternyata lu setelah sholat ternyata lu keliru, bukan kiblat rupanya. Tapi tadi dia sudah sungguh-sungguh berusaha untuk mencari arah kiblat, ya. Atau sudah pakai kompasnya error barangkali ya, karena nggak ada sinyal HP-nya misalnya. Ternyata keliru, sudah sholat. Maka kalau kasus seperti ini tidak perlu diulangi jemaah, tidak perlu diulangi sholatnya. Ini keringanan. Karena apa disebut keringanan? Karena yang namanya menghadap kiblat syarat sholat. Tapi syarat ini ketika lupa atau ketika tidak tahu, tidak sengaja, maka ketika selesai sholat tidak perlu diulang. Beda dengan bersuci. Kalau bersuci syarat juga, tapi ketika lupa, ketika tidak tahu, ketika keliru, tetap harus diulang ketika ingat. Bedanya ya antara menghadap kiblat dengan bersuci. Ada orang sholat lupa nggak wudu, ingat setelah sholat. Lalu boleh ndak berdalil dengan kiblat juga boleh kok, padahal sama-sama syarat? Nggak boleh. Beda keringanan di sini. Jadi kalau bersuci Allah nggak memberi keringanan kalau lupa, harus diulang. Ya, baik. Dasarnya adalah an Amir ibn Rabi'ah, dari Amr, ya, dari Amr atau dari Amir. Ini bukan Amr. Kalau ini Amir bacanya. Yang Amr itu tulisannya Amr, Ain Mim Ra Waw, itu Amr. Tapi kalau ini Amir, ya. Bin Rabi'ah qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin.
Kami pernah bersama Rasul dalam sebuah perjalanan, ya. Mudlimatin aw fi lailatin mudlimatin, pada saat itu langit malam gelap, langit maksudnya malam gelap, langit tidak nampak bintang. Orang-orang Arab dahulu kalau safar di padang-padang pasir, ya, di tempat-tempat musafir mereka ketika safar untuk melihat arah itu dengan bintang. Ya, karena fungsi bintang ada 3 jemaah. Yang pertama fungsi bintang rujuman lisyayatin, untuk ngusir, untuk melempar, nih bukan ngusir, melempar setan. Ya, jadi setan-setan yang mencuri berita-berita langit akan dilempar oleh bintang itu, panah api. Ya. Yang kedua, bintang itu zinatan lis-sama. Yani zinah yani perhiasan langit. Langit indah dengan bintang. Ya, makanya kalau langit tanpa bintang, ya, itu tidak indah, gelap. Tapi ada bintang, langit menjadi indah. Ya, karena memang itulah keindahan para jamaah. Maka Allah menyebut bintang itu penghias, jadi indah langit. Maka antum kalau menghibur istri, merayu istri dengan indahnya bintang, indahnya bulan, tidak masalah, karena itu lambang keindahan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dia, bintang fungsinya adalah untuk petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Dan mereka dengan melalui bintang mereka mencari arah, petunjuk arah, ya. Nah ketika itu malam gelap, falam nadri ainal qiblah, dan kami tidak tahu kemana arah kiblat. Kata Amir bin Rabi'ah, lalu fasalla, ya, kullu rajulin minna ala hiyalihi, maka masing-masing kami, ya, salat, ya sesuai dengan apanya, dugaan-dugaannya. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin-nabi, ketika paginya kami sampaikan hal itu kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah firman Allah, fanazala, turun firman Allah, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja berada kalian maka disitulah wajah Allah. Ya, ini artinya jemaah bukan berarti sholat boleh menghadap kemana saja. Kalau dalam keadaan keliru, lupa, maka tidak apa-apa. Dan Rasul SAW tidak mengulang sholatnya, ya. Baik. Jadi intinya menghadap kiblat. Oh, ini belum kebaca ya. Baik. Jadi intinya menghadap kiblat syarat diantara syarat sahnya sholat. Dan kiblat ini jemaah sekalian pernah terjadi 2 kali kiblat, ya. Syariat kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengalami 2 kali kiblat. Kiblat pertama adalah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, ke arah Palestina, yakni yang berlawanan dengan arah Mekah, ya. Itu kiblat pertama, dan Nabi tidak suka, ya, Pak. Sehingga beliau itu berharap turun wahyu untuk dirubah kiblat. Nabi tidak suka, ya. Tapi karena ini perintah Allah, ya, maka Nabi berharap bisa jadi ini akan turun wahyu untuk merubah kiblat. Karena bagaimana kok kiblatnya sama dengan orang-orang ahli kitab? Nah, demikian Rasulullah resah gelisah ketika serupa dengan ahli kitab. Kalau umat Islam sekarang malah enggak, senang bangga serupa dengan ahli kitab itu, bahkan ditiru-tirunya. Dan itu memang sebuah sebuah keharusan yang akan terjadi karena Nabi telah menegaskan dalam hadisnya. Dan Nabi itu wahyu bicaranya, mukjizat bahkan menunjukkan. Bahkan kalau tidak terbukti berarti Nabi Muhammad SAW itu bohong kalau tidak terbukti. Jadi harus terbukti. Kalau umat Islam itu senang ngikutin Yahudi Nasrani. Buktinya besok ini 25 Desember. Merry Christmas. Dan nanti niup trompet. Itu bukti, jadi adanya trompet yang ditiup oleh umat Islam itu bukti mukjizat Kanjeng Nabi SAW. Bukti kalau Nabi Muhammad seorang Rasul. Bukti. Kalau umat Islam ada yang mengucapkan selamat Natal, itu bukti kebenaran Rasulullah yang mengabarkan bahwa nanti umat Islam akan ngikut kepada tata cara perilaku agama-agama kafir. Bahkan tokoh-tokohnya. Waliyadzubillah. Jadi Nabi mengatakan bahkan dengan penegasan la tattabi'unna, lamnya lam taukid, nun taukid,
yakni penegasan, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, akan mengikuti tata cara sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai kalau mereka tuh orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang seperti biawak ya, masuk ke lubang biawak pun la dakhaltumuh, niscaya kalian pasti akan ngikut. Yani walaupun yang diikuti itu sesuatu yang aneh, nggak masuk akal, namun pasti ngikut. Coba rambut kayak sikat begitu kan nggak masuk akal, tapi ngikut umat Islam. Siapa yang rambut dicet gini, ini juga ke atas begini, kemudian anting, kemudian ini anting, tatoan, itu kan ngikut siapa? Ngikut umat sebelum kita, orang-orang kufar. Pasti akan masuk. Lalu para sahabat mengatakan al-Yahud wa Nasara. Apakah yang dimaksud ya Rasul mereka itu Yahudi Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka termasuk orang Yahudi Nasrani merayakan hari perayaan, hari besar mereka, ngikut umat Islam. Inilah bukti, ya, bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi nggak ngomong orang kafir yang ngikut-ngikut itu, orang Islam maksudnya, umat beliau, ya. Bukan berarti ini perintah, justru kita dilarang oleh Nabi, hati-hati. Ini celaan maksudnya, jangan kalian ikut. Maka diselamatkanlah oleh Allah siapa yang diselamatkan, yang Allah beri rahmat, dan tersesatlah orang-orang yang memang Allah tidak memberinya hidayah. Siapa yang Allah beri hidayah dalam urusan ini? Ya mereka yang mengikuti. Mereka yang beli trompet, mereka yang niup trompet nanti, mereka yang keluar mutar-mutar gembira merayakan hari tahun baru, yang itu bukan perayaan kaum muslimin, ya. Jangankan miladi jemaah, hatta tahun baru hijriah pun tidak disyariatkan untuk dirayakan, apalagi ini bukan tahun baru kaum muslimin. Itu tahun barunya di luar kaum muslimin. Walaupun berlaku di negeri kita, tapi itu bukan tahun yang dianggap oleh Allah. Yang dianggap oleh Allah itu hanya Muharram, Safar, dan seterusnya. Baik. Berapa lama Nabi SAW ya menghadap Baitul Maqdis? Nabi SAW dalam hadis sekitar pada zaman sekalian 16 atau 17 bulan ya. Lalu setelah itu turun perintah dari Allah untuk beralih kiblat ke Ka'bah. Akhirnya Rasul SAW pun senang, gembira para jemaah. Ya, disebutkan dari hadis Al-Bara bin Azib. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Maqdis sitata asyara syahra. Aku atau kami ya, aku salat bersama Rasul menghadap Baitul Maqdis sekitar 16 bulan. Hatta nazalatil ayatu allati fil Baqarah, sampai akhirnya turunlah surat ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Apa kata Allah? Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ya, fawallu wujuhakum syatrah. Ini berkaitan dengan perubahan kiblat. Makanya ada kisah dulu ketika sahabat sedang sholat ya, bukan bersama Rasul ya, ini para sahabat di masjid yang sekarang ini namanya Masjid Qiblatain ya. Jadi sedang sholat di situ, kemudian datang perintah dari Allah merubah kiblat, lalu sahabat ini menyebarkan berita tersebut sampai kepada para sahabat yang sedang sholat itu. Di tengah-tengah sholat datang berita disampaikan, kiblat sudah berubah, berubahlah kalian sholat, kiblat sudah berubah. Yani boleh kalau darurat ngajak ngobrol ya, yani bicara kepada orang yang sedang sholat, tidak masalah. Misalnya ada orang sedang sholat kiblatnya salah jemaah, orang sedang sholat jenengan tidak sholat ya, lihat orang sedang sholat kiblatnya salah, jenengan ngomong tidak apa-apa, mas kiblatnya keliru sampean, pak kiblatnya keliru sampean, ngadep kene lho keliru sampean. Yang sholat ikuti, namun gak usah ngomong, sebab ngomong berbicara membatalkan sholat. Jadi jenengan pindah saja, jangan oh yo aku tak pindah, batal jenengan. Harusnya gak usah ngomong, pindah ya.
Misalnya juga istri jenengan sedang sholat, mungkin sholat duha, jenengan keluar ngomong, nah itu tak metu ya, ini kuncinya nang kene wis. Nah, istri jangan, oh yo pak wis selamat aja sampean, menang diam, tidak masalah. Tapi kalau darurat, kalau tidak darurat ya jangan. Orang sedang ibadah, sedang sholat, kalau diajak ngobrol, yang mengulangi kehusyuannya. Taib. Nah jadi ketika di tengah-tengah sholat mereka berbalik arah berapa? Derajat 180 derajat karena berlawanan antara Baitul Maqdis dan Mekah. Nah sehingga disebutlah masjid itu dua kiblat karena mereka sahabat berputar arah saat itu. Ya. Taib. Jadi wajib merubah kiblat ketika sedang sholat, ketika jelas dia keliru misalnya. Ya. Taib. Kemudian para jemaah sekalian, beberapa kondisi mungkin samar ya, tidak tahu kiblat. Maka ada beberapa kondisi. Jadi ada orang sholat nggak tahu arah kiblat. Ada beberapa kondisi dan ada beberapa hukum. Kondisi pertama jemaah, kalau dia sholat keliru kiblat itu dan tahu-tahunya itu setelah sholat selesai, apa hukum orang ini? Salatnya sah dan tidak perlu mengulang. Wala qada alaihi. Ya. Tidak ada qada baginya. Sebagaimana hadis Amir bin Rabi'ah tadi. Karena disebutkan di situ Nabi tidak mengulang. Ya. Kemudian kondisi kedua jemaah, orang salat kiblatnya keliru, idza tabayyanat lahu asna as-shalah. Dia salah kiblatnya keliru ya, tapi taunya kiblat keliru dalam posisi apa? Sedang sholat. Kalau tadi kan setelah sholat, ini sedang sholat tahu posisinya keliru. Dari mana taunya keliru? Ada orang yang memberitahu mungkin, ya, atau mungkin tiba-tiba mungkin matahari nampak gitu ya. Tadinya mungkin gelap, matahari nampak, loh, kok ini arahnya matahari barat sih, berarti kiblat sono gitu ya. Misalnya, ya. Maka yajibu alaihi, maka orang ini wajib an yatahawwal, untuk berubah, ini bergerak dalam sholat jamaah, ilal kiblati wa yukmilu salatahu. Dia harus merubah ke arah kiblat. Mungkin ada orang memberitahu atau mungkin dia sadar ya, harus merubah dan menyempurnakan sholat, nggak usah diulang. Tidak diulang jemaah. Kiblat yang tadi tidak masalah walaupun keliru, tidak usah diulang, tapi cukup berubah. Nah, ya, berdasarkan ya hadis tadi, ketika ada sahabat atau kasus yang terjadi di zaman sahabat, ada masjid ya, yang masjid kiblatain tadi. Nah, ya, maka wajib dia untuk berubah. Itu dalilnya hadis Abdullah bin Umar. Ya. Adzan dah. Hah? Taib adzan dulu ya. Nanti lanjut sedikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan kalau sedang salat dan ternyata tahu kiblat itu keliru, maka berubah, sebagaimana dalam kisah para sahabat ya, ketika terjadi perubahan kiblat. Jadi dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abdullah bin Umar, dia mengatakan bainaman nas bi Quba fi sholati subuh. Manakala para sahabat saat itu di Quba, ini daerah Quba ya, waktu sholat subuh, idjahum atin, tiba-tiba datang seorang, yakni yang memberitahukan, jadi utusan itu ya dari Rasul, memberitahukan, faqala innan nabi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah, bahwasanya Nabi SAW turun wahyu kepada beliau malam ini, turun Quran malam ini, wa qad amara an yastaqbilal qiblah, dan Rasul diperintah untuk merubah kiblat, merubah arah kiblat menuju ke Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke sana. Gitu. Ini orang datang memberitahu kepada orang-orang yang sedang apa tadi? Sedang sholat. Sholat apa di sini jemaah?
sholat subuh. Ya, jadi demikian langsung ketika datang ya, karena di zaman itu kan nggak ada sarana informasi, jadi langsung diutus, ya, langsung pada saling memberitahu kiblat berubah, kiblat berubah. Wa kanat wujuhum ila Syam, saat itu para sahabat menghadap ke arah Syam. Lalu mereka ketika mendapat berita tersebut, orang beritahu tadi, fastadaru ilal Ka'bah, mereka pun memutar itu 180 derajat ke arah Ka'bah. Dan ini para jamaah sekalian menunjukkan ya, bolehnya gerak dalam sholat ketika gerak itu memang dibutuhkan. Maka beberapa hukum gerakan-gerakan dalam sholat yang itu di luar sholat, gerakan-gerakan yang boleh ya, atau yang tidak boleh dalam sholat. Jadi macam-macam gerakan apa maksudnya nih? Gerakan di luar sholat gitu, yang masuk ke sholat. Maka ada beberapa hukum jemaah ya. Yang pertama harakatun wajibah. Yang pertama gerak yang hukumnya wajib. Gerak hukumnya wajib. Seperti apa gerak hukumnya wajib? Ya seperti tadi, gerak saat sedang sholat, merubah kiblat saat dia sedang sholat, tahu kalau kiblatnya salah. Berarti gerak wajib saat itu. Atau misalnya gerak dalam sholat wajib ketika dia mengetahui mungkin ya di serbannya atau di sepatu atau sandalnya, kalau sholat pakai sandal sebagaimana kasus kemarin Rasulullah bersama para sahabat ya, itu ternyata ada najisnya, maka gerak untuk mencopot sandal tersebut, itu gerak yang hukumnya wajib jemaah. Yang kedua harakatun mustahabbatun, gerak yang hukumnya sunnah. Yani gerak tidak wajib namun sunnah. Apa gerak di sini? Contohnya seperti orang yang sedang sholat melihat ada shaf kosong, ada celah gitu ya, maka dia mengisi celah tersebut, para jamaah sekalian, maka itu hukumnya gerak seperti itu sunnah, tidak wajib. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa yang namanya merapatkan shaf itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Makanya sampai ada ikhwan sekarang eker-ekeran gara-gara masalah corona, lalu shafnya renggang, jaga jarak, sampai saling mentahdir gara-gara ini. Padahal ini pertama ini hal yang ijtihadiyah loh jemaah, bukan masalah manhaj itu. Harus sampai seperti ini, masalah akidah, masalah dasar agama, masalah usul ya. Sampai ada yang berantem di masjid itu, takmir bertengkar, takmir sesama takmir bertengkar gara-gara takmir yang satu harus protokol, yakni renggang. Bahkan kalau pemerintah anjurnya berapa? 1 meter. Takmir yang satu tidak setuju, bertengkar akhirnya gara-gara ini. Subhanallah. Ya, apalagi memang fatwa gitu ada juga dari guru kita ya, yang mewajibkan tetap walaupun corona tetap wajib apa? Shaf harus apa? Harus rapat walaupun ada corona, nggak peduli. Ya, dan ada yang karena sebab ya hukum asal juga tidak wajib, sunnah, apalagi ini ada corona ya, berarti tambah luas urusan ini, tambah lapang urusan ini. Maka gerak seperti itu contohnya adalah sunnah ya. Yang ketiga jemaah harakah makruhah, gerak dalam sholat itu yang makruh ya. Apa gerakan dalam sholat hukumnya makruh, tidak sampai haram tapi dibenci gerak seperti itu, yaitu gerak ya yang tidak ada kemaslahatan namun geraknya sedikit, tidak terus-terusan, tidak banyak, tidak terus-terusan dan tidak banyak, hanya sedikit namun tidak ada maslahat, hanya iseng sedang sholat, iseng apa ini gigit apa kuku atau pecinya tuh nggak apa-apa, ini sedang sholat padahal nggak butuh apa peci sudah pas. Atau orang yang pakai serban gini, lihat kalau orang Saudi sholat ini lagi sedikit tapi itu makruh ya. Nah yang keempat ini harokah yang gerak yang muharramah. Nah yang muharramah ini geraknya banyak ya, al-kasirah li ghairi maslahati shalah, banyak geraknya, nggak ada kemaslahatan, nggak ada manfaatnya, iseng dan berturut-turut. Jadi bukan sekali saja tapi terus-terusan dan banyak. Jadi begini, jam diputar-putar, oh ini cincinnya kok ini cincinnya terus
terus ini pokoknya terus saja. Maka ini justru ya bisa jadi dia membatalkan sholatnya, naudzubillah. Jadi masalah gerak itu jemaah, kalau memang ada hajat boleh, enggak harus. Kan ada yang membatasi dalam mazhab Syafi'i katanya berapa kali? 3 kali batal sholat. Lah, berapapun tidak masalah. Kalau ada gempa, masjid tiba-tiba gonjang-ganjing masjid, ada gempa, gimana jemaah? Hah? Lari, gerak, ya, menyelamatkan. Karena menyelamatkan nyawa jiwa harus didahulukan. Wong kita nolong orang saja, apalagi diri sendiri gitu yang harus didahulukan. Nolong orang saja ketika sedang sholat boleh putuskan karena nyawa jemaah. Sedang sholat ada anak kecil, sedang sholat kita lihat ada anak kecil tangannya mau masuk ke apa? Colokan listrik barangkali. Apa antum diam? Wah batal nih 3 kali gerak ini. Karena sudah 2 kali tadi gatal sebelah sini ada nyamuk. Ya, terus tadi pas ada gerak udah 3 tuh anak mau masuk tangannya ke colokan listrik. Udah mati sudah dah. Lah ya jemaah. Gerak apalagi itu hukumnya wajib menolong. Ya. Tuh, saya kira cukup insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Berarti apa nanti ya terakhir niat ya. Waduh kecil hari ini apa nih? Ketika saya hendak sholat, anak saya tidur dalam keadaan popoknya apa? Bau apa ini? Popoknya diganti apa dan ada pipisnya. Ketika saya sholat di pertengahan anak saya bangun dan menangis. Coba ayo baca ini. Ketika saya hendak sholat, anak saya tidur dalam keadaan popoknya belum diganti pipisnya. Ketika saya sholat di pertengahan anak saya bangun dan menangis semakin lama semakin keras jika tidak digendong. Apa yang harus saya lakukan? Jika digendong saya membawa nangis ke dalam popoknya. Batalkah sholat saya? Baik. Kemarin sudah dibahas ya tentang orang yang sholat ketika membawa benda najis. Bahkan hatta walaupun ada di dalam botol ya, tapi dibawa itu tetap tidak boleh karena berarti tempat sholat tidak suci. Termasuk kalau anak pakai pampers dan ada sudah keluar kotorannya, maka berarti tidak boleh menggendong anak tersebut karena dianggap membawa benda najis. Tapi kalau anaknya tidak ngompol misalnya pampernya bersih, tidak masalah digendong. Ya, nah sekarang kasus seperti ini bagaimana? Kalau memang anak kita butuh sekali untuk kita mengganti popok sehingga kita harus menyentuh najis, ya, menyentuh najis, maka berarti kita membatalkan sholatnya. Kalau tidak, misalnya tidak menyentuh najis, tapi kan tidak mungkin, maka kita melanjutkan sholat dengan misalnya mengganti tanpa menyentuh najis, dibuang, ya, dibuang popoknya, kemudian ganti popok baru. Cuman itu gerakan nanti yang akan menimbulkan, yakni hal yang tidak terlalu darurat gitu jemaah. Tapi kalau memang itu darurat, anak memang nggak ada yang lain lagi yang nangis misalnya, maka sang ibu tentu lebih baik untuk membatalkan sholat, nanti bisa mengulang ya, mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena gerakan yang banyak ya, kemudian juga harus nyentuh najis, maka mengulang. Nah, profesi seorang driver mungkin pekerjaannya biasa luar kota, ya. Nah, baik. Para jamaah sekalian, pilot atau masinis atau driver ya, kendaraan yang memang dia jarak tempuhnya safar, yani jarak tempuh memang luar kota, jarak safar, maka berarti seumur-umur selama itu dia tetap disebut musafir. Maka mana yang afdol? Ada pembahasan nanti. Yang afdol dia jamak qashar. Yang afdol. Ya jangan merasa ini juga lebih enak, katanya waktu juga nyaman. Tidak, karena dia posisi musafir dan ini keringanan. Allah lebih suka kalau keringanannya sebagai sedekah diterima oleh kita sebagai hamba. Sebagaimana maksiatnya kita jauhi, demikian kalau ada keringanan dilakukan oleh hamba, Allah lebih suka. Dan ini
dianggap musafir walaupun itu pekerjaan sehari-hari yang jaraknya luar kota seperti itu atau jaraknya jarak safar. Tapi kalau supir angkot misalnya dalam kota saja walaupun berjam-jam jarak tempuhnya ribuan kilo mungkin, tapi kan dalam kota saja, maka tidak disebut sebagai musafir. Jelas ya? Tapi coba mungkin pesawat cuma jarak tempuh cuma berapa? 2 jam. Mungkin 2 jam, tapi dia dianggap sebagai musafir karena dia sudah merupakan luar, ya orang-orang menganggap itu safar, maka dia jadi safar tidak safar itu bukan jarak, bukan perbatasan dan semisal, tapi masyarakat menganggap, adat menganggap dia safar atau bukan. Jelas ya? Jadi kalau supir angkot ya nggak disebut musafir karena dia keliling-keliling dalam kota saja. Adapun kalau supir antar kota, pesawat, kereta dan semisal maka dianggap sebagai musafirin. Yang afdal jamak qasar. Wallahu taala a'lam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.